Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala ali murdunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Sebelum kita memulai, ada baiknya yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat saling ketemu lagi. Nah, salawat bertangkaikan salam teman-teman, tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Nah, jadi sebelum saya merangkum materi ini, saya mau perkenalan diri dulu nih teman-teman. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Matala dengan NIM 2021 0501 01 dan 001 teman-teman, jurusan Ekonomi Syariah. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan merangkum materi tentang mata kuliah akuntansi teman-teman. Nah, jadi sekarang ada 6 kelompok yang saya akan rangkum dan saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Mau tahu tidak? Nah, kalau mau tahu kita nonton slide berikut ini. Nah, jadi teman-teman, saya akan membahas materi pertama itu dari kelompok 7 teman-teman. Nah, jadi apa sih itu materi dari kelompok 7? Nah, jadi teman-teman, materi dari kelompok 7 ini membahas tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley teman-teman, dan juga tentang pengendalian internal. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu nih teman-teman, dari Sarbanes-Oxley dulu. Kak, apa sih itu Sarbanes-Oxley? Kak, hal-hal apa sih yang diatur dalam Sarbanes-Oxley? Nah, jadi teman-teman, Sarbanes-Oxley ini merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat teman-teman. Dan juga hal-hal yang diatur dalam Sarbanes-Oxley ini tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan generens yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan teman-teman. Jadi itu dia tentang Sarbanes-Oxley teman-teman. Nah, selanjutnya tentang pengendalian internal. Apa sih itu teman-teman tentang pengendalian internal? Kak, apa sih itu internal? Kak, apa sih itu pengendalian? Nah, jadi teman-teman, pengertian dari pengendalian internal secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat teman-teman. Dan juga tujuan pengendalian internal ini, yang pertama nih teman-teman, perlindungan terhadap aset. Yang kedua, informasi bisnis yang akurat. Yang ketiga, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, itu dia teman-teman tentang tujuan pengendalian internal teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga elemen-elemen nih teman-teman. Elemen-elemen dalam pengendalian internal. Apa sih? Emangnya elemennya batu, gunting, kertas, air, tanah, dan lain sebagainya? Bukan teman-teman. Nah, elemen-elemen dalam pengendalian internal ini teman-teman ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, proses pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu dia tadi materi dari kelompok 7. Nah, sekarang saya akan membahas materi kedua dari kelompok 8 pastinya teman-teman. Jadi materi dari kelompok 8 ini membahas tentang piutang teman-teman. Kak, itu piutang orang yang mengutang sama kita. Nah, betul, tapi saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi di sini teman-teman. Nah, jadi piutang itu adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas teman-teman. Jadi itu dia pengertian tentang piutang. Kak, emangnya jenis-jenis piutang ada? Nah, tentu saja ada teman-teman. Nah, jadi jenis-jenis piutang ini terbagi jadi 3. Yang pertama, piutang dagang atau biasa kita sebut dengan piutang usaha. Yang kedua, piutang wesel. Nah, bukan WC ya teman-teman, tapi wesel teman-teman. Nah, yang ketiga ada piutang lain-lain teman-teman. Nah, itu dia. Selain jenis-jenisnya teman-teman, ternyata juga piutang ini ada faktornya teman-teman. Mau tahu nggak? Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi piutang itu ada 5. Nah, yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Dan yang terakhir, kebijakan membayar dari para langganannya teman-teman. Itu dia tentang piutang teman-teman.
Nah, jadi itu tadi materi dari kelompok 8 teman-teman. Kan tadi kita sudah bahas Sarbanes Oxley udah dari kelompok 7. Piutang udah dari kelompok 8. Nah, sekarang kita akan bahas materi ketiga dari kelompok 9 teman-teman, tentang aset tetap. Nah, jadi kok apa sih itu aset tetap? Nah, jadi pengertian tentang aset tetap teman-teman, aset tetap adalah aset yang berwujud digunakan untuk dalam operasi perusahaan dan tidak termasuk untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan teman-teman. Nah, dan juga aset tetap ini mempunyai klarifikasi. Nah, umumnya klarifikasi aset tetap ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua perbaikan tanah, yang ketiga ada gedung, dan yang keempat ada peralatan teman-teman. Selain dari klarifikasinya juga teman-teman, juga terdapat penentuan harga perolehan aset tetap. Nah, jadi dari beragam aset tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan. Nah, jadi ada dua. Yang pertama aset tetap umumnya tidak terbatas, yang kedua aset tetap yang umumnya terbatas teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya pengeluaran modal dan pendapatan teman-teman. Nah, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama capital expenditure, yang kedua revenue expenditure teman-teman. Dan yang terakhir ada juga cara-cara perolehan aset tanah teman-teman. Ada 7. Nah, yang pertama apa? Pembelian tunai. Yang kedua pembelian angsuran pastinya. Dan yang ketiga ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang kelima pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Yang keenam pertukaran aset yang sejenis, dan yang terakhir diperoleh dari hadiah atau donasi teman-teman. Itu dia materi dari kelompok 9. Menarik nggak? Kalau menarik masih ada lagi materi yang lebih menarik loh. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman materi dari kelompok 9. Menarik nggak? Ini nggak kalah menarik lagi materinya teman-teman dari kelompok 10. Kalau tadi kita bahas aset tetap, sekarang kita bahas tentang aset tak berwujud. Kok aset tak berwujud? Emangnya yang punya aset itu hantu ya? Bukan teman-teman, bukan hantu, tapi aset tak berwujud ini apa? Nah, aset tak berwujud ini adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang memiliki wujud fisik tertentu teman-teman. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain aset ditimbulkan dari. Nah, ada bentuk pengertian seperti hak cipta. Yang kedua perusahaan lain, misalnya pembelian yang mencakup penyebaran untuk goodwill. Yang ketiga yaitu penjualan tentu seperti franchise dan lease. Nah, itu dia teman-teman. Kak, tadi kan kita sudah bahas pengertiannya. Emangnya aset tak berwujud itu ada jenis-jenisnya? Tentu ada teman-teman. Nah, jadi jenis-jenis dari aset tak berwujud ini ada 6 teman-teman. Yang pertama aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua aset tidak berwujud dengan pelanggan. Yang ketiga aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Yang keempat aset yang tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak teman-teman. Dan yang kelima aset tidak berwujud dengan teknologi. Dan yang terakhir goodwill teman-teman. Nah, itu dia. Nah, itu tentang aset tak berwujud. Bagaimana kalau kita ke kelompok yang selanjutnya? Pasti jauh lebih menarik teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita sudah bahas materi dari kelompok 10. Nah, sekarang kita akan membahas materi dari kelompok 12. Lah, kan tadi 10, sekarang 12. 11-nya kemana? Nah, 11-nya karena ada problem sedikit, jadi kita tidak bahas ya teman-teman. Nah, jadi materi dari kelompok 12 ini teman-teman membahas tentang sistem akuntansi. Kan kita sudah pelajari mata kuliah akuntansi, kok nggak dibahas sistemnya? Nah, kelompok 12 ini yang akan membahas tentang sistem akuntansi teman-teman. Nah, jadi sistem akuntansi itu apa sih? Nah, jadi sistem akuntansi ini teman-teman adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, itu kata Mulyadi. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kan sistem, berarti Kak ada tujuannya. Iya, pastinya ada tujuannya teman-teman. Nah, tujuan sistem akuntansi pada umumnya sistem akuntansi disusun untuk dapat memenuhi 3 macam tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem teman-teman pastinya. Yang kedua untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal teman-teman. Nah, yang ketiga
untuk menekankan biaya klerikal untuk menyelenggarakan catatan-catatan teman-teman. Itu dia tujuan dari sistem akuntansi teman-teman. Nah, ternyata sistem akuntansi juga ini ada unsur-unsurnya teman-teman. Nah, unsur-unsurnya itu ada 5. Yang pertama formulir, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, bukan buku yang besar sekali ya. Nah, yang keempat buku pembantu, yang kelima laporan teman-teman. Nah, itu dia. Nah, dan terakhir selain ada unsurnya teman-teman, ternyata sistem akuntansi ini ada penggajiannya juga. Sistem akuntansi penggajian namanya. Nah, gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa atas yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh teman-teman. Itu dia tentang materi dari kelompok 12 teman-teman. Nah, ada lagi materi terakhir nih teman-teman dari kelompok 13. Mau tahu nggak? Nah, kita nonton di slide. Halo teman-teman, tidak terasa teman-teman kita sudah di materi terakhir teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekarang kita akan membahas materi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 13 teman-teman, yang bertemakan tentang persekutuan. Bersekutu berarti kita kerjasama dong. Iya, tepat sekali. Tapi lebih rincinya apa sih itu persekutuan? Nah, jadi persekutuan teman-teman adalah suatu penggabungan di antara 2 orang, badan atau lebih untuk memiliki bersama teman-teman. Nah, jadi dari satu menjadi satu teman-teman. Dari dua menjadi satu teman-teman. Itu dia dari persekutuan teman-teman. Nah, persekutuan juga ini teman-teman memiliki karakteristik teman-teman. Karakteristik persekutuan merupakan sifat utama atau ciri khas persekutuan teman-teman, yang meliputi yang pertama, mutual agency perwakilan bersama. Yang kedua, unlimited life, umur terbatas. Yang ketiga, unlimited liability, tanggung jawab tak terbatas teman-teman. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership. Untuk yang tidak tahu artinya silahkan baca di bawah. Canda ya teman-teman. Nah, yang kelima, partisipasi on partnership profit. Ya, yang selanjutnya, right of dispose of a partnership interest. Yang terakhir, mutual liability. Nah, itu dia teman-teman. Dan juga bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik teman-teman persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam. Nah, yang pertama persekutuan perdagangan, yang kedua persekutuan jasa-jasa, yang ketiga persekutuan umum, yang keempat persekutuan terbatas, dan yang terakhir joint stock companies. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ternyata persekutuan juga ini teman-teman ada perjanjiannya. Wih, apa tuh perjanjiannya? Nah, perjanjian persekutuan akuntansi, dasar persekutuan. Yang pertama, pendirian sebuah persekutuan teman-teman. Yang kedua, akuntansi pendirian persekutuan berbentuk firma. Yang keempat, firma didirikan oleh anggota-anggota yang semuanya belum memiliki usaha teman-teman. Nah, itu dia teman-teman materi dari kelompok 13 yang bertemakan tentang persekutuan. Oke teman-teman, dengan berakhirnya materi dari kelompok 13 tadi, maka berakhir pula video kali ini teman-teman. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam video ini, ada kesalahan dalam penyebutan kata, karena badan saya berhubung lagi kurang sehat teman-teman. Maka dari itu saya tidak berhenti-berhentinya mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi di zaman COVID-19 ini masih ada teman-teman. Kita harus tetap waspada, ikuti protokol kesehatan teman-teman agar kita bisa sehat bersama teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, itu pastinya datang dari saya sendiri pastinya. Tapi jika ada kata-kata yang benar, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.